Lalu Amr bin As berkata kepada temannya, "Demi Allah, besok aku akan kembali menemui Negus. Akan kusampaikan kepada baginda keterangan-keterangan yang akan memukul kaum muslimin dan membasmi urat akar mereka." Kawannya tadi ya, melakukan itu. Bukankah kita masih ada hubungan keluarga dengan mereka? Sekalipun mereka berselisih paham dengan kita, maksudnya itu dengan si rombongan Ja'far tadi, kaum muslimin di situ, mereka memang kan sama suku Quraisy itu kan. Jadi mereka, si kawannya, enggak usah, jangan lakukan, kita itu sebenarnya masih ada keluarga, hubungan keluarga. Amar berkata, "Demi Allah, akan kuberikan kepada Negus bahwa mereka mendakwakan Isa anak Maryam itu manusia biasa seperti manusia yang lain." Ini tandanya orang Islam terang-terang mengatakan bahwa Isa itu adalah seorang hamba Allah seperti manusia biasa. Pasti hal ini akan membangkitkan kemarahan dan permusuhan raja dan kaum agama. Sebaliknya, jika mereka meniadakan Isa, wujud manusia biasa, niscaya keluarlah mereka dari agama mereka. Lalu esok paginya utusan itu menghadap Raja Negus dan berkata kepadanya, "Wahai Sri Paduka, orang-orang Islam itu telah mengucapkan suatu ucapan keji yang merendahkan kedudukan Isa." Dan kaum agama menjadi geger dan gempar. Mereka pun memanggil orang Islam sekali lagi dan menanyai bagaimana sebenarnya pandangan agama Islam tentang Al-Masih, Isa Al-Masih. Kita sepakat untuk menyatakan yang hak saja, yang benar saja, sebagaimana yang mereka dengar dari Nabi Muhammad. Pertemuan pun diadakan. Negus memulai percakapannya dan bertanya kepada Ja'far, "Bagaimana pandangan kalian terhadap Isa?" Ja'far bangkit ya, kemudian berkata, "Kami akan mengatakan tentang Isa sesuai dengan keterangan yang Nabi kami Muhammad katakan. Huwa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minh." Adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya serta kalimahnya yang ditiupkannya kepada Maryam dan ruh daripadanya. Terus pun bertepuk tangan tanda setuju, seraya mengumumkan memang itulah yang dikatakan Al-Masih tentang dirinya. Karena Negus memang benar-benar berdasarkan ajaran-ajaran Nasrani yang murni. Jadi itu sama yang diucapkan oleh si Nabi Isa alaihissalam. Negus yang terpelajar lagi beriman itu terus melanjutkan bicaranya seraya berkata kepada orang Islam, "Silahkan, Anda sekalian tinggal bebas di negeriku, dan siapa berani mencela dan menyakiti Anda, maka orang itu akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya." Kemudian Negus berpaling kepada orang besar yang di dekatnya, bukan orang tadi ya. Ia lalu mengisyaratkan dengan telunjuknya ke arah kedua utusan kafir Quraisy dan berkata, "Kembalikan hadiah-hadiah itu kepada kedua orang ini. Aku tak membutuhkannya. Demi Allah, Allah tak pernah mengambil uang sogokan daripadaku dikala ia mengkaruniai tahta ini kepadaku. Karena itu aku pun tak akan menerimanya dalam hal ini." Dua utusan itu pun pergi meninggalkan tempat pertemuan dengan perasaan hina dan terpukul. Kala Rasulullah bersama kaum muslimin sedang bersukaria karena kemenangan atas jatuhnya Khaybar, tiba-tiba muncullah kembali pulang dari Ethiopia, atau pulanglah Ja'far bin Abi Thalib bersama muhajirin lainnya. Tak terkatakan besarnya hati Nabi dan sukacitanya dia karena kedatangan mereka. Di peluknya Ja'far berkata, "Aku tak tahu entah mana yang lebih mengembirakanku, apakah dibebasnya Khaybar atau kembalinya Ja'far." Dengan berkendaraan, Rasulullah pergi bersama sahabat-sahabatnya ke Mekah hendak melaksanakan umroh qadha. Sekembalinya ke Madinah, jiwa Ja'far bergelora dipenuhi keharuan demi mendengar berita dan cerita sekitar sahabat-sahabatnya kaum muslimin, baik yang gugur sebagai syuhada maupun yang masih hidup selaku pahlawan yang berjasa di perang Badar, Uhud, Khandaq, dan peperangan lainnya. Kedua matanya basah berlinang mengenang para mukminin yang telah menepati janjinya dengan mengorbankan nyawa. Pasukan Islam ke perang Mu'tah sedang bersiap hendak diberangkatkan. Bendera dan panji perang berkibar dengan megahnya disertai gemerincing bunyi senjata. Ja'far memandang peperangan ini sebagai peluang yang baik dan satu-satunya kesempatan seumur hidup untuk merebut salah satu di antara dua kemungkinan, yaitu membuktikan kejayaan
besar bagi agama Allah dan hidupnya, atau ia akan beruntung menemui syahid di jalan Allah. Ja'far mengetahui benar bahwa peperangan bukan enteng, tentang jauh sulitnya medan yang akan ditempuh maupun tentang besarnya musuh yang akan dihadapi yang belum pernah dialami umat Islam selama ini. Suatu peperangan melawan bala tentara Romawi yang besar dan kuat, yang memiliki kemampuan, perlengkapan, dan pengalaman, serta didukung oleh alat persenjataan yang tak dapat ditandingi oleh orang-orang Arab atau kaum muslimin. Walau demikian, perasaan hati dan semangat rindunya hendak terbang ke sana. Ja'far termasuk dari 3 serangkai yang diangkat Rasulullah menjadi panglima dan pimpinannya di perang Mu'tah ini. Tentara Islam pun keluar bergerak menuju Syria, dan di dalamnya terdapatlah Ja'far. Pada suatu hari yang dahsyat, kedua pasukan itu pun berhadapan muka. Tak lama kemudian pecahlah pertempuran hebat. Bala tentara Romawi sebanyak 200.000 prajurit. Tetapi sebaliknya, saat itu bangkitlah semangat juang yang tinggi pada dirinya karena sadar akan kemuliaan seorang mukmin yang sejati. Waktu panji pasukan hampir jatuh terlepas dari tangan kanan Zaid bin Harisa, dengan cepat disambarnya oleh Ja'far dengan tangan kanannya pula. Dengan panji di tangan, ia terus menyerbu ke tengah barisan musuh. Pasukan Romawi semakin banyak mengelilinginya. Karena dilihatnya kudanya menghalangi gerakannya, maka Ja'far melompat terjun dari kudanya dengan berjalan kaki, lalu mengayunkan pedangnya ke segala penjuru yang mengenai leher musuhnya, laksana malaikat maut pencabut nyawa. Sekilas terlihat olehnya seorang serdadu musuh melompat hendak menunggangi kudanya. Karena ia tak sudi hewannya itu dikendarai oleh manusia najis, Ja'far pun menebas kudanya dengan pedangnya sampai tewas. Setapak demi setapak ia terus berjalan di antara barisan serdadu Romawi yang berlapis. Iya, karena tidak mau dia ditunggangi oleh orang kafir, orang Romawi. Sebenarnya sebagai salah satu cara supaya orang Romawi itu tidak menggunakan kudanya untuk membunuh orang muslim. Tapak demi setapak ia terus berjalan di antara barisan serdadu Romawi yang berlapis laksana deru angin yang mengeroyok hendak membinasakannya. Antara suara meninggi dengan ungkapan yang gemuruh, "Wahai surga yang kudamba mendiaminya, harum semerbak baunya, sejuk segar air minumnya. Tentara Romawi telah menghampiri liang kuburnya, terhalang jauh dari sanak keluarganya. Kewajibankulah menghantamnya kala menjumpainya." Bala tentara Romawi menyaksikan bagaimana kemampuan Ja'far bertempur yang seolah-olah sepasukan tentara. Mereka terus mengepung Ja'far, hendak membunuh laksana orang gila yang sedang kemasukan setan. Kepungan mereka semakin ketat hingga tak ada harapan untuk lepas lagi. Mereka tebas tangan kanannya dengan pedang hingga putus. Tapi sebelum panji itu jatuh ke tanah, cepat disambar dengan tangan kirinya. Lalu mereka tebas pula tangan kirinya. Tapi Ja'far mengepit panji itu dengan kedua pangkal lengannya. Pada saat yang amat gawat itu, ia bertekad akan memikul tanggung jawab untuk tidak membiarkan panji Rasulullah jatuh menyentuh tanah, yakni selagi hayat masih dikandung badan. Kala jasadnya yang suci telah kaku, panji pasukan masih tertancap di antara kedua pangkal lengan dan dadanya. Bunyi kibaran bendera itu seolah-olah menghimbau Abdullah bin Rawaha. Pahlawan ini membelah barisan musuh bagai anak panah lepas dari busurnya ke arah panji itu, lalu merenggutnya dengan kuat, kemudian berlalu. Demikianlah Ja'far mempertaruhkan nyawa dalam menempuh suatu kematian yang agung yang tak ada taranya. Allah yang maha mengetahui menyampaikan berita tentang akhir kesudahan peperangan kepada Rasulullah. Begitu pula akhir hidup Ja'far. Rasulullah menyerahkan nyawa Ja'far kembali kepada Allah dan beliau menangis. Rasul pun pergi ke rumah saudara sepupunya ini. Beliau berdoa untuk anak cucunya. Mereka dipeluk dan diciuminya, sementara air matanya yang mulia bercucuran tak tertahankan. Kemudian Rasulullah kembali ke majelisnya, dikelilingi oleh para sahabat. Seorang penyair Islam terkemuka bernama Hasan bin Sabit tampil dengan syairnya, menceritakan Ja'far yang gugur bersama kawan-kawannya.
Majulah jurid pemimpin sepasukan muslim menempuh maut mengharap ridho Rabbul Alamin. Putra Bani Hashim yang cemerlang, bak cahaya purnama, menyibak kegelapan tiranan aniaya, menebas setiap penyerang, akhirnya jatuh syahid sebagai pahlawan. Disambut para syuhada yang pergi lebih dahulu di surga Naim, yang menjadi idaman setiap kalbu. Alangkah besarnya pengorbanan Ja'far bagi Islam dalam menyebarluaskan ke seluruh alam. Selama ada pejuang seperti putra Hashim ini, pasti Islam menjadi anutan penduduk bumi. Sesudah Hasan bangkit, Ka'ab bin Malik yang mengucapkan syairnya bernilai Ka'ab bin Malik itu mengucapkan syairnya. Kemuliaan tertumpah atas pahlawan yang susul menyusul di perang Mu'tah. Tak tergoyahkan bersusun bahu-membahu, restu Allah atas mereka. Para pemuda gagah perkasa, curahan rahmat kiranya membasuh tulang belulang mereka. Tabah dan sabar demi Tuhan rela mempertaruhkan nyawa. Setapak pun tak hendak undur, menentang setiap bahaya. Panji perang di tangan Ja'far sebagai pendahulu, menambah semangat tempur bagi setiap penyerbu. Kedua teras pasukan berbenturan baku hantam. Ja'far dikepung musuh, sabet kiri terkam kanan. Tiba-tiba bulan purnama redup kehilangan nyawa. Sang surya pun gerhana ditinggalkan pahlawannya. Itu sebenarnya untuk mengungkapkan betapa hebatnya Ja'far dalam pertempuran itu ya. Ini syair-syair tadi ya. Berkatalah Abdullah bin Umar, aku sama-sama terjun di perang Mu'tah dengan Ja'far. Waktu kami mencarinya, kami dapati ia beroleh luka bekas tusukan dan lemparan lebih dari 90 tempat. Jadi banyak sekali tusukan dengan lemparan tuh, kena sabetan pedang itu 90 tempat. Bayangkan 90 tempat bekas luka. Musuh itu yang dahulu adalah pemimpinnya, Mbak. Kayak gitu. Karena kalau pemimpinnya sudah ini, orang mengira pasukan itu akan kocar-kacir gitu loh.